Banyak orang yang senang dengan pemberian, baik yang gratis maupun bonus tambahan. Hari ini kita mau melihat fakta yang ada, baik dari Alkitab maupun dari kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, mana yang lebih berbahagia? Pihak yang memberi atau pihak yang menerima? Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Alkitab dengan jelas menulis bahwa yang memberi lebih berbahagia. Kenapa lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima? Miliknya berkurang kok bahagia? Karena ada keajaiban di balik memberi. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berjiwa besar. Yang pertama, memberi itu menyehatkan. Dr. Alan Kutz meneliti hubungan antara kesehatan dan memberi. Penelitian ini dilakukan kepada 3.000 sukarelawan. Hasilnya, memberi dan menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa stres, meningkatkan endorfin, dan meningkatkan kesehatan. Profesor David McClelland juga menambahkan, melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, orang yang kikir cenderung terserang penyakit. Mengapa demikian? Karena orang kikir biasanya cinta uang. Bila uangnya berkurang, maka dia akan stres. Tubuh akan mengeluarkan stres hormon seperti kortison, adrenalin, dan lain-lain yang akan membuat pembuluh darah menyempit, jantung berdegup lebih kencang, dan otot menjadi tegang, sehingga mengurangi daya tahan tubuh. Yang kedua, memberi dapat memperpanjang umur. James House dalam risetnya menyimpulkan, menolong orang lain secara sukarela akan meningkatkan angka harapan hidup. Ada satu kesaksian, John D. Rockefeller adalah orang paling kaya di Amerika. Mungkin juga di dunia, tapi dia tidak bahagia. Dia sering gelisah tanpa tahu sebabnya dan mengalami insomnia atau sulit tidur. Dokter telah memvonis hidupnya tidak akan lama. Lalu Rockefeller memutuskan untuk mengubah hidupnya dengan menolong kaum miskin. Apa yang terjadi? Kesehatannya semakin membaik dan berlawanan dengan apa yang diperkirakan dokter. Bahkan ia hidup sampai usia 98 tahun sebagai ahli filantropi dan dermawan yang terkenal. Salah satu yayasannya bergerak di bidang penelitian medis. Kalau Anda mau sehat dan panjang umur, berbuatlah sesuatu untuk orang lain. Mulailah dengan memberi. Yang ketiga, memberi mendatangkan upah. Ada fakta lain yang menarik. Kali ini dari Alkitab. Dalam Amsal 11 ayat 24 mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Kenapa yang menyebar harta malah makin berkelimpahan? Jawabnya ada di Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ada upah buat orang yang mau memberi. Apalagi bila memberi kepada orang yang lemah. Upahnya lebih luar biasa lagi.
Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Jadi bagaimana? Anda pilih memberi atau diberi? Tuhan Yesus memberkati.